Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelas 11 6 yang ingin ngevlog museum sama terlebih dahulu, yaitu Kebangkitan Nasional. Jadi nama saya adalah Dimas Aditya Saputra. Saya Muhammad Ibu Salim. Jadi kita udah nyampe di Kebangkitan Nasional ya. Apa aja sih di Kebangkitan Nasional? Tungguin ya. Tampak luar museum, ini dia Museum Kebangkitan Nasional yang terletak di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26, Jakarta Pusat. Tempat ini dulunya adalah Gedung Stovia, sekolah kedokteran pertama untuk pribumi. Bangunan bersejarah ini menjadi saksi perjuangan pemuda Indonesia untuk melawan penjajahan. Masuk ke area museum. Sebelum masuk, kita perlu tahu museum ini dibuka untuk umum dengan tiket yang sangat terjangkau. Lokasinya juga strategis, dekat dengan Monas dan mudah dijangkau dengan transportasi umum. Saat melangkah ke dalam, rasanya seperti mundur ke masa perjuangan bangsa. Ruang pameran awal. Di sini kita bisa melihat berbagai koleksi tentang pergerakan nasional, mulai dari foto-foto tokoh penting hingga replika peralatan medis yang digunakan para siswa Stovia. Menarik banget kan? Hiasan-hiasan putih. Kenapa Jawa ada? Kenapa Jawa ada di sini? Karena itu adalah penggunaan bahasa pada zaman dahulu. Ya betul. Yang bahasa Indonesia dulu
Ini adalah salah satu diorama yang menggambarkan semangat pemuda di era itu. Para siswa Stovia tidak hanya belajar, tapi juga menyusun strategi untuk melawan penjajahan. Museum ini benar-benar membawa kita menyelami perjuangan pemuda di Jakarta saat itu. Pesannya adalah museum ini bukan hanya tempat untuk belajar sejarah, tapi juga inspirasi untuk kita semua. Dari perjuangan mereka, kita bisa belajar bahwa persatuan adalah kekuatan terbesar bangsa kita. Jadi, kapan kamu terakhir mengunjungi museum ini? Yuk, mampir ke Museum Kebangkitan Nasional di Jakarta Pusat. Bikin video dulu dah suasana luar. Oke, ini guys, kita udah nyampe di Museum Sumpah Pemuda. Jadi di museumnya ini menurut saya nih dipandang-pandang sih kecil gitu ya. Kayak ke museum seperti biasanya yang tadi Kebangkitan Nasional. Ya. Dibandingkan Kebangkitan Nasional ini kecil banget tuh. Iya. Museum Sumpah Pemuda. Ya, penasaran bagaimana videonya? Ayo lanjut. Apakah kamu tahu sebuah tempat yang bisa mengajak kita kembali ke masa lalu saat semangat perjuangan pemuda Indonesia tengah membara? Disinilah tempat bersejarah yang telah mengukir momen penting dalam perjalanan kemerdekaan bangsa kita. Museum Sumpah Pemuda terletak di Jalan Kramat Raya nomor 106 di Jakarta Pusat yang mudah diakses dengan kendaraan umum maupun pribadi. Museum ini memiliki berbagai ruang pameran yang menampilkan foto, dokumen, pakaian, hingga alat musik yang digunakan para pemuda saat itu. Desain bangunannya masih mempertahankan nuansa klasik tempo dulu, sehingga kita bisa benar-benar merasakan suasana perjuangan di zaman itu. Selain belajar sejarah, tempat juga sering dijadikan spot foto yang estetik. Awalnya, gedung ini adalah rumah pendokan yang menjadi tempat tinggal dan berkumpulnya para pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, gedung ini menjadi lokasi Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Ikrar ini menjadi tonggak penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sini juga lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan oleh Wage Rudolf Supratman dengan alunan biolanya yang kini disimpan di museum ini sebagai salah satu koleksi berharga. Yang kita bisa ambil dari museum ini yaitu, jadi buat kamu yang ingin merasakan semangat perjuangan para pemuda Indonesia,
Museum Sumpah Pemuda adalah tempat yang wajib dikunjungi. Ini bagian luas Museum Proklamasi. Tuh, lebih besar kan? Wah, lebih besar dari Sumpah Pemuda. Wih, ada Jadi- kok. Ih, udah zaman cuy. Jadi begini suasana latas suasana yang di depan Museum Proklamasi. Wah, keren. Ini dia Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat. Bangunan megah bergaya kolonial ini dulunya adalah rumah Laksamana Maeda, tempat bersejarah di mana naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan. Nah, untuk masuk ke museum ini, kita hanya perlu membeli tiket yang sangat terjangkau. Lokasinya strategis, dekat dari pusat kota, jadi sangat mudah diakses loh. Begitu masuk, kita langsung disambut suasana yang membawa kita ke masa persiapan kemerdekaan. Di ruangan pertama, kita akan melihat sejarah gedung ini, yang dulunya milik Laksamana Maeda. Beliau adalah seorang perwira Jepang yang mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sini juga ada peta dan foto-foto yang menggambarkan Jakarta di era 1940-an. Di ruangan berikutnya, kita bisa melihat diorama Bung Hatta yang sedang mendikte naskah proklamasi kepada Sayuti Melik. Mesin tik ini yang digunakan pun masih tersimpan dengan baik di sini. Rasanya seperti benar-benar menyaksikan momen penting itu.
sekarang kita masuk ke ruangan paling ikonik di museum ini, yaitu ruang perumusan naskah proklamasi. Di ruangan ini terdapat para tokoh-tokoh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Surbadjo bersama para tokoh lainnya merumuskan teks proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Ada meja asli yang digunakan, lengkap dengan replika dokumen naskahnya. Jadi pesannya adalah museum ini mengingatkan kita betapa berat perjuangan para pendiri bangsa untuk meraih kemerdekaan melalui proses yang penuh risiko dan pengorbanan. Mereka berhasil memproklamasi Indonesia sebagai negara merdeka. Kalau kamu ingin memahami lebih dalam tentang sejarah kemerdekaan Indonesia ini, Museum Perumusan Naskah Proklamasi adalah tempat yang wajib kamu kunjungi. Guys, kita udah review museum proklamasi, museum terakhir kita.